Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Diaksa dari kelas 4D NPM 181063110033. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai reksadana dan pengalaman saya membeli reksadana di platform digital Tokopedia. Nah, sekarang masuklah kita ke dalam definisi reksadana. Sebenarnya apa sih reksadana tersebut? Jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal ataupun investor untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau MI. Jadi reksadana ini kumpulan dana-dana dari masyarakat atau investor yang ingin berinvestasi yang kemudian nantinya dimasukkan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga. Nanti kita akan jelaskan sedikit mengenai surat berharga itu apa. Dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukan ke dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana tersebut. Kemudian dari seluruh itu, kekayaan reksadana dari seluruh dana tersebut, kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, di mana bank kustodian ini yang berhak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator. Nah, kita seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan sedikit menyinggung mengenai surat berharga. Seperti yang tadi dikatakan, reksadana tersebut dikelola dananya oleh manajemen investasi yang ditempatkan pada surat berharga. Nah, jadi begini. Sebenarnya apa sih surat berharga itu? Surat berharga komersial atau commercial paper itu dapat dikatakan sebagai sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapasitas besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja saja. Seperti misalkan sebuah perusahaan butuh dana untuk membeli satu mesin baru. Nah, dia menggunakan surat berharga ini untuk mendapatkan uang atau mendapatkan dana-dana dari investor perorangan. Gitu. Kemudian biasanya instrumen ini dibeli oleh lembaga keuangan. Kenapa dibeli oleh lembaga keuangan? Karena nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan. Jadi satu surat itu bisa berharga ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran ya. Jadi saya rasa sangat berat untuk dibeli oleh perorangan atau investor seperti saya ini gitulah ya, investor perorangan gitu. Jadi nantinya surat berharga tersebut termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman. Sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Ada 4 macam dari surat berharga komersial. Contohnya itu seperti surat sanggup bayar, cek, deposit, wesel accept. Nah, jadi itu mengenai surat berharga komersial. Kemudian kan tadi kita menyinggung mengenai reksadananya atau dana-dana yang dikumpulkannya itu disimpan di dalam atau pada bank kustodian. Nah, bank kustodian ini apa nih? Gitu kan. Jadi gini, bank kustodian atau disingkat biasanya kustodian, gitu kan. Nggak pakai bank, itu kustodian aja biasanya. Biasalah orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat gitu kan. Nah, itu suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Jadi bank kustodian ini bertindak sebagai tempat penitipan kolektif lah gitu kan. Dan dari aset-aset seperti saham gitu, seperti saham, obligasi, serta dia juga melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan gitu kan. Terus menerima dividen, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan, seperti misalkan dalam perusahaan tersebut akan diadakan rapat pemegang saham, misalkan BUMN nih. BUMN kan 50% atau lebihnya itu dimiliki oleh negara. Misalnya kan oleh perorangan atau mungkin yang TBK lah, perusahaan terbuka gitu kan. Kita bisa beli sahamnya gitu kan. Jadi nantinya semua
mengenai perusahaan tersebut ada di dalam bank kustodian, atau profilnya lah ada di dalam bank kustodian yang nantinya dikelola keuangannya sepenuhnya, atau mungkin tidak sepenuhnya ya, bisa dikatakan mungkin sebagian ya, sebagian yang jadi bank kustodian ini yang bertanggung jawab gitulah mengenai keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan tersebut gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih bentuk dari reksadana atau alur reksadana? Jadi gini, kita akan lihat. Nah, ini dia alurnya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada investor. Investor ini nantinya dia akan menyetorkan sejumlah uang atau membeli lah gitu kan. Ibaratnya membeli barang aja gitu. Menyetorkan sejumlah uang ke dalam reksadana. Reksadana ini bentuknya nanti ada, kalau di sini ada 3 ya sebenarnya. Kalau bisa dikatakan reksadana sebenarnya ada 4. Itu saham, obligasi, dan pasar uang. Ini disebutnya instrumen pasar uang ya. Saya singkat jadi pasar uang aja. Pasar uang dan campuran. Campuran itu maksudnya gini. Dalam campuran nantinya ada saham, ada obligasi, ada pasar uang juga. Jadi dia di sini bukan hanya salah satu dari ini, tapi seluruh dari ini, atau mungkin salah 2 atau mungkin salah 3-nya gitu. Jadi campuran itu seperti namanya ya, campuran dari saham, obligasi, dan pasar uang tersebut. Nah, setelah itu kita ke dalam jenis-jenisnya ini tadi, yang tadi kita sebut ada pasar uang, terus ada juga saham, ada campuran. Jadi ini pasar uang gitu ya. Pasar uang tuh seperti kayak kita beli mata uang asing gitu. Biasanya sih dolar ya. Dolar, karena dolar kan lebih mahal daripada rupiah gitu. Kemudian ada pendapatan tetap, dan juga ada saham. Nah, ini saham yang diterbitkan oleh perusahaannya itu. Kemudian ada campuran dari saham dan pasar uang dan obligasinya itu tadi. Nah, dan ini transaksi saya, kita bisa lihat di sini transaksi saya itu dimulai dari Agustus gitu ya. Mulai dari Agustus. Di Agustus saya membeli pasar uang. Ini saya semuanya pasar uang ya. Saya membeli pasar uang. Kemudian di hari yang sama saya membeli juga pasar uang. Kenapa saya bedakan ini? Karena gini, saya beli di jam yang berbeda. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau saya tidak tahu ya di Bukalapak atau di platform lainnya, karena ini kan saya menggunakan Tokopedia ya. Nah, untuk transaksi lainnya, kita bisa langsung lihat aja, nanti kita buka akun Tokopedia saya. Kemudian sekalian kita nanti akan melihat grafik naik atau turun atau mungkin flat dari pasar uang yang saya beli ini. Ini saya menggunakan Mandiri Pasar Uang Syariah. Jadi nanti kita lihat Mandiri Pasar Uang Syariah ini apakah dia meningkat atau menurun, atau bahkan mungkin flat saja, datar saja, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan gitu ya. Oke, kita langsung buka saja. Nah, ini profil dari Tokopedia reksadana saya. Ini emailnya atas nama rifskiadiaksa@gmail.com. Nah, yang saya beli kita lihat di riwayat transaksi ya. Oke, tutup dulu. Yang saya beli itu Mandiri Pasar Uang ya. Mandiri Pasar Uang Syariah, semuanya ini ya dari Pasar Uang Syariah. Oke, kita ini kita lihat. Ini profil. Total investasi saya udah ada masuk 167.144 rupiah. Keuntungan saya untuk hari ini, dari hari ini itu tanggal 21 ya, tanggal 21 Mei 2020, hari Kamis dibuatnya video ini. Total keuntungan saya itu udah 1089. Nah, ini Mandiri Pasar Uangnya, kita lihat ya, Mandiri Pasar Uangnya. Kita lihat di sini investasi aktifnya, ini bisa kita lihat. Misalkan kita pengen beli lagi, Mandiri Pasar Uang gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita pengen beli lagi, kita ke dashboard dulu. Kita akan lihat
Mandiri Pasar Uang ini. Dia detail produk. Nah, kita bisa lihat per 3 bulannya ya, dari bulan Maret, April, Mei ini mengalami kenaikan. Ini di NAB-nya atau tadi bisa kita sebut NAB unit gitu. Ini jatuh di harga 1139,1523 dan sekian gitu ya. Ini per 20 Maret ya. Kemudian ini juga per 20 April ada 1144 ini mengalami kenaikan nih dari 1139 jadi 1144. Itu naik lumayan juga, lumayan banyak. Melebihi 2 naiknya. Kemudian ini 1148 naik lagi dari 1139 ke 1148. Jadinya 44 berarti naik 4 nih. Ya naik 4. Kemudian kita lihat yuk per 6 bulannya. Per 6 bulan. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kenaikannya nggak langsung shoot gitu tinggi. Tapi dia kenaikannya bertahap gini. Dan ini pun dia kurvanya seperti ada yang menurun gitu. Tapi nggak begitu berpengaruh sih ya. Kayak yang di sini nih. Kita lihat nih di 1123. Kemudian 1129 ini naik nih 1134. Naiknya nggak begitu jauh sih ya. Ya bisa dibilang 2 atau 3 saja naiknya. Nah ini kita bisa lihat per tahunnya. Ini kita lihat nih. Ini dia di 1192 nih di tanggal di bulan Juni 2019. Ini Oktober. Nah ini mulai dari Januari udah di 1129 yang tadi ya. 1129. Nah, artinya Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra ini dia mengalami kenaikan terus. Walaupun tidak begitu tinggi, tapi dia selama 1 tahun ini ya, dia selalu mengalami kenaikan atau terus menerus mengalami kenaikan. Nilai aktiva bersihnya nih ya, nilai aktiva atau NAB per unitnya itu 1057,43 ya. Keuntungan per tahun yang bisa kita dapat itu 5,473% per tahun ya. Ini bisa dibaca ya, keterangannya ada keuntungan bersih unit reksadana dalam 1 tahun terakhir gitu. Di sini NAB nilai yang menggambarkan aset atau total kekayaan reksadana setiap harinya gitu. Setelah dikurangi biaya-biaya biasa disebut juga harga per unit reksadana. Nah, sebenarnya kalau di Tokopedia ini kita bisa belajar juga sih. Dan impiannya ada nih. Itu kita butuh investasinya seperti apa. Dia akan merekomendasikan sih sebenarnya. Kalau melalui aplikasi juga bisa. Kemudian kita masuk ke riwayat transaksi saya. Kita lihat di sini saya pernah menjual juga nih di 16 November, berarti 3 bulan ya. Ya, kisaran ya. Berarti ini kan saya beli di tanggal yang sama nih. Saya beli di tanggal yang sama, yaitu 30 Agustus nih, bisa kita lihat di sini 30 Agustus 2019. 30 Agustus 2019 ya. Ini saya beli di tanggal yang sama. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya beli di tanggal yang sama tapi jam yang berbeda. Ini kan 20.27, ini jam 18.22. Sebenarnya ini udah tutup buku juga sih gitu. Kalau bisa dibilang ini udah tutup buku. Jadi tadinya saya niatnya gini. Karena dikatakannya apabila pembelian dilakukan lebih dari jam 1, maka akan masuk ke pembelian hari berikutnya gitu. Berarti pembelian hari berikutnya kita nggak tahu nih di hari berikutnya tuh apakah naik, apakah turun gitu kan. Jadi reksadana kita nggak langsung masuk di situ. Tapi kalau di bawah jam 1 dia otomatis langsung masuk di hari yang sama gitu. Kemudian saya jual, kita lihat di 16 November saya jual di 16 November 2019 jam 15.54. Kita lihat. Jadi dia sistemnya reksadana kita nih kita beli terus kita jual kapanpun kita butuh bisa. Nanti karena saya menggunakan Tokopedia ya, sekali lagi kalau misalkan kita jual nanti nih, ini kan penjualan reksadana berhasil senilai 119.
dia akan ditransfer langsung ke saldo Tokopedia. Dari saldo Tokopedia ini nanti baru kita transfer ke rekening kita, bisa seperti itu. Nah, kemudian di 1 Maret saya beli lagi nih, 1 Maret nilai 100.000 OVO Cash, menggunakan OVO Cash. Ini kita beli virtual account BNI semua. Kemudian di 1 Maret saya beli lagi menggunakan OVO Cash. Kemudian di 26 April saya beli lagi. Di bulan berikutnya itu 22.000 menggunakan virtual account juga. Kemudian di bulan berikutnya lagi di Mei saya beli lagi 44.000. Nah, di bulan Mei di sini kita beli. Pertama pembelian saya 100. Terus turun jadi 22. Terus ada peningkatan lagi dari 22 ke 44. Nah, kita lihat di sini keuntungan hari ini. Keuntungan kita 18,76. Total keuntungan kita udah 1.000. Total keuntungan ya. Dari awal pembelian kembali kita itu pada bulan Maret. Berarti dihitungnya dari bulan Maret sampai hari ini ya totalnya. Sampai tanggal 21 Mei. Itu total keuntungannya udah 1.000. Jadi perharinya bisa dapat 18,76 perharinya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya berikan untuk penjelasan mengenai reksadana dan pengalaman saya membeli reksadana di Tokopedia, bahkan menjual reksadana juga. Nah, saya penasaran dulu gimana. Ini saya nyoba sebelum mata kuliah bisnis ada ya, tanggal 30 itu. Ini saya jual sebelum mata kuliahnya juga, itu di November saya jual. Kemudian di Maret saya beli lagi untuk mata kuliah bisnis. Sampai bulan Mei saya beli. Sini pengalaman saya cukup excited ya dengan keuntungan 1.000 sekarang gitu kan. 1.000 atau perharinya 18,76. Ini saya dapatkan hanya dengan minimum transaksi atau minimum pembelian investasinya itu 10.000. Nah, sementara di sini saya ada 167. Hitung-hitung nabung lah. Kalau misalkan nabung, biasanya di bank kan kita nabung doang, tapi dipotong admin gitu kan. Kalau di sini kita nabung, nggak dipotong admin, justru kita dikasih duit tambahan gitu. Meskipun nggak begitu besar, tapi ini lumayan. Kalau misalkan mungkin kita bisa beli reksadananya hingga puluhan juta, keuntungan hariannya juga kita bakal lebih gede sih. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai reksadana ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Kita masih sama-sama belajar, kita mempelajari bagaimana sebenarnya reksadana tersebut. Apa saja reksadana tersebut, unit-unitnya seperti apa, cara beli dan cara jual, prosesnya bagaimana. Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali di video-video berikutnya atau di tugas-tugas berikutnya. Sebelumnya, mohon maaf atas penyampaian saya yang kurang baik atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi